Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah pengantar TBO atau teori bahasa otomata. Nah, di konsep teori dasar otomata ini adalah akan membahas tentang ilmu yang abstrak ya. Maka dari itu, untuk membahas ilmu abstrak ini biasanya agak sulit. Nah, ini kita mengutip dari pernyataan dari Imam Syafi'i. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, untuk mempelajari ini memang dibutuhkan pemikiran dan usaha yang keras ya, karena kita dari pertemuan pertama sampai akhir itu ada hubungannya terus menerus. Nah, lantas apa hubungannya materi teori bahasa otomata dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi? Nah, kita tahu bahasa pemrograman itu dibagi menjadi 3 tingkat ya. Ada yang tingkat rendah. Tingkat rendah ini bahasa mesin. Bahasa mesin ini yang biasanya kita ada 0, 1, 0, 1 atau yang binary. Mesin hanya mengenali hidup sama mati. Ada listrik masuk dan ada listrik mati. Kemudian di bahasa yang lebih tinggi lagi yaitu tingkat menengah. Nah, di sini bahasa assembly. Kemudian karena di bahasa assembly ini orang masih kesulitan juga, maka manusia menciptakan bahasa tingkat tinggi. Seperti contohnya ada C++, kemudian ada Java, PHP, dan yang lain sebagainya. Ini sudah sangat manusia banget bahasanya. Nah, kemudian bagaimana sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuat oleh programmer? Nah, ini bisa kita analogikan, ada 2 orang, yang satunya dari suku Jawa tapi tidak bisa bahasa Indonesia, yang kedua adalah dari suku Madura yang tidak bisa bahasa Indonesia juga. Nah, kemudian 2 orang ini maka tidak akan bisa saling berkomunikasi. Nah, biar bisa berkomunikasi maka dibutuhkan yang namanya penerjemah. Nah, penerjemah ini yang nantinya akan jadi compiler ya. Nah, jadi penerjemah ini nanti yang akan menghubungkan, misalnya orang Jawa bilang piye kabare, kemudian si penerjemah akan menerjemahkan, oh ternyata apa kabar ya, kemudian diomongkan ke orang Madura derema cong. Nah, seperti itu. Kemudian dia menjawab baik ya misalnya, kemudian bisa saling mengerti karena ada penerjemahnya. Nah, kemudian bagaimana sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuat oleh programmer? Sebuah mesin yang hanya mengenali bahasa mesin dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi karena adanya compiler. Nah, ini adalah compiler atau penerjemah ya, kompilator. Compiler ini biasanya diistilahkan sebagai programnya sudah dikompil apa belum. Nah, ini artinya sudah diterjemahkan menjadi exe atau APK atau program jadinya. Nah, lantas bagan pokok proses kompilasi ini yang ranahnya mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, jadi proses kompilasi itu ternyata panjang sekali. Jadi ini ada sumber program, ini nanti ada sasaran program. Di sini ada proses analisa ya, menganalisa leksikal, menganalisa sintak, menganalisa semantik. Nah, ini di bahasannya teori bahasa dan otomata. Kemudian, nah jadi teori bahasa dan otomata itu apa? Teori bahasa otomata ini membahas tentang teorinya, sedangkan untuk kompilasinya ini ada teknik ya. Jadi kesimpulannya teori bahasa dan otomata adalah dasar dari teknik kompilasi. Nah, kemudian
Kesimpulannya, teori bahasa membahas mengenai bahasa formal, formal language. Salah satunya adalah untuk kepentingan perancangan kompilator. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan teori bahasa otomata? Otomata sendiri ini adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Sedangkan input pada mesin atau otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Contohnya seperti ini ada mesin otomata yang sederhana. Katakan yang bulat-bulat ini adalah state ya, berarti ada 6 state. State ini dimulai dari Q 0, Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5. Kemudian initial state-nya atau Q0-nya ini adalah awal dari permulaannya, atau kita ibaratkan sebagai, kita simbolkan dengan Q0. Kemudian yang terakhir di sini ada 2 lingkaran, ini namanya final state. Final state ini artinya 2 lingkaran. 2 lingkaran. Kemudian yang simbol input ini adalah yang ada panah di sini di tengah-tengahnya, ini adalah namanya simbol input. Nah, kemudian untuk aturannya, mesin otomata sederhana, string input ini diterima jika mencapai final state. Jadi misalnya di initial state ini kan ya, Q0 ke Q1 ini A bernilai A, kemudian Q1 ke Q2 bernilai D. Nah, kemudian sampai ke Q2 ke 3, nah ini diterima, yaitu ADA, ada. Kemudian sampai ke Q4 adu. Kemudian yang sampai ke Q5 ini ditolak karena nggak sampai ke final state. Nah, kemudian untuk pembacaan simbol pertama dimulai dari initial state ya, jadi di Q0. Sedangkan perpindahan state berdasarkan simbol yang dibaca. Contohnya ini tadi ya, mesin otomata input stringnya, nah ini ada, ini diterima karena sampai ke final state. Kemudian adu juga diterima, sedangkan ADD ini ditolak karena nggak sampai ke final state. Nah, itu tadi pengantar bahasa otomata, semoga bermanfaat. Saya kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.